Ya, selamat berjumpa kembali dengan saudara sekalian. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi dengan saudara, ingin mengajak saudara merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 17, mulai dari ayat 7 hingga ayat yang ke-16. Adapun kisah nyata yang terjadi dalam kitab ini, saudara-saudara, adalah mengenai sebuah peristiwa di Sarfat, di mana waktu itu terjadi musibah kelaparan, ya, musibah kelaparan, saudara-saudara. Nah, demikian bunyinya. Saya akan bacakan bagi kita, saudara-saudara, mulai dari ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Nah, di Sarfat, di daerah Sidon, sudah terjadi musim kekeringan selama beberapa lama, ya, selama beberapa lama, kemungkinan sudah 3,5 tahun, ya, 3,5 tahun, sesuai dengan kisah yang dialami oleh Nabi Elia. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau 3,5 tahun tidak ada hujan, maka sungai sendiri pun, saudara-saudara, menjadi kering, mengakibatkan orang tidak bisa bekerja di sawah atau di ladang, tidak bisa bercocok tanam, dan banyak akibat-akibat yang lain yang diakibatkan oleh musim kekeringan itu. Ayat yang ke-8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Di sini seorang hamba Tuhan, yaitu Nabi Elia, diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke daerah Sarfat, di daerah Sidon, saudara-saudara. Dikatakan supaya dia makan di sana. Artinya kelihatannya bahwa di daerahnya si hamba Tuhan ini, Elia ini, juga terjadi musim kelaparan, musim kesulitan tentang bahan-bahan pokok makanan, saudara-saudara. Sehingga Tuhan memerintahkan dia ke sana dan berkata, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini sesuatu memang yang sesuatu yang di luar logika manusia, di luar kewajaran, di mana di tengah kesulitan, di tengah di tengah kesulitan makan bahan makanan, saudara-saudara, seseorang disuruh kepada seorang janda yang juga sedang mengalami kesulitan. Nah, di sini Tuhan ingin membalikkan logika kita supaya kita tetap berharap kepada Tuhan, tidak bersandar kepada pengertian manusiawi kita. Kalau secara manusia, mestinya hamba Tuhan ini disuruh, diperintahkan oleh Allah kepada seorang janda kaya misalnya. Tetapi ini justru seorang janda yang memang juga sedang kesulitan, saudara-saudara. Nah, di situ yang perlu kita tangkap cara kerja Tuhan, bahwa cara kerja Tuhan tidak seperti cara kerja kita. Cara berpikir Tuhan tidak seperti cara berpikir kita. Di dalam situasi seperti itu, pikiran kita ditertantang supaya kita mampu menyerahkan pikiran, pengertian kita kepada Tuhan sepenuhnya. Ayat yang ke-10, sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah, begitu dia sampai di sana, saudara-saudara, benar seperti yang Tuhan katakan, dia bertemu dengan seorang janda persis di depan pintu kota Sarfat itu. Dan hamba Tuhan ini, Elia ini, minta kepada janda itu supaya mengambilkan dia secangkir air minum, saudara-saudara. Lalu dikatakan di dalam ayat ke-11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, ya. Ketika pergi mengambilnya, jadi pada saat dia pergi, hamba Tuhan ini berseru lagi kepada janda itu, berkata, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, dia minta air, lalu dia juga minta roti. Lalu ayat 12, perempuan itu menjawab
tampaknya agak sedikit ketus atau sedikit kesal, saudara-saudara. Karena dikatakan begini, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu. Wow, demi Tuhan Allahmu, demi Tuhan Allah yang dipercaya oleh Elia itu. Ya, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Ya, sepertinya agak ketus ya menjawabnya ya. Mungkin agak kesal, udah minta air, minta roti lagi. Sementara kita nggak punya roti, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Cuman itu yang tinggal pada kami, roti nggak ada. Nah, memang betul dia nggak punya roti lagi, saudara. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Itulah jawab janda ini kepada Nabi Elia. Aku mau pulang, ya mempersiapkan mengolah tepung yang tinggal sedikit itu dan minyak yang sedikit tinggal di buli-buli itu. Nah, sekarang kau datang minta air, udah minta air, engkau datang juga minta roti. Bagaimana mungkin ini kita bisa bagi? Kira-kira begitu dugaan saya yang ada di pikiran dari janda ini. Lalu ayat yang ke-13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Nah, di sini hamba Tuhan ini juga menyampaikan sesuatu sesuatu yang barangkali menurut janda ini kayak ngeyel begitu ya, kayak memerintah begitu. Kayak mengatur ya, kurang lebih begitu, kayak mengatur. Udah minta ngatur lagi, kira-kira begitu ya. Tetapi memang hamba Tuhan ini menyampaikan dengan tegas. Kenapa dia bisa berani dengan tegas? Karena memang dia seorang hamba Tuhan yang dekat hubungannya dengan Tuhan dan dapat menangkap suara Tuhan. Dia bisa mendengar suara Tuhan, saudara-saudara. Jadi suara Tuhan itu bisa didengar bukan hanya dulu, sekarang pun bisa kita dengar, saudara-saudara. Jadi nggak usah heran kalau ada hamba Tuhan yang bisa dengar suara Tuhan, itu biasa saja. Ya, tak usah diperdebatkan, saudara-saudara. Nah, karena dia yakin dan menangkap suara yang jelas dari Tuhan, maka dia pun bisa berani dengan tegas berkata kepada janda ini, jangan takut. Nah, di sini kesannya tegas ya, pulanglah, kan gitu kan? Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Jadi di sini perempuan itu dalam keadaan pikiran agak kalut karena memang sisa tepungnya tinggal sedikit, tapi kok malah disuruh membuatkan terlebih dahulu bagi tamunya ini, saudara-saudara ya. Tamu yang agak suka ngatur, kira-kira gitu kesannya ya. Namun oke. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Nah, sesungguhnya di sini saudara-saudara, perempuan ini sedang dites, diuji oleh Tuhan melalui seorang hamba Tuhan. Mau nggak dia percaya kepada perkataan hamba Tuhan? Ya, mau nggak dia percaya kepada apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yang diterima hamba Tuhan dari Tuhan? Nah, di sini dia diuji. Mau nggak dia mendahulukan apa yang Tuhan perintahkan? Begitu juga kita, saudara-saudara, lewat peristiwa ini kita belajar, kita juga ditantang. Mau nggak kita mendahulukan apa yang Tuhan perintahkan? Mau nggak kita mempercayai firman Tuhan, perkataan Tuhan yang tertulis, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan? Mau nggak kita percaya? Selain percaya, mau kita untuk lebih dulu menyediakan, mengutamakan bagian Tuhan, saudara-saudara. Meski yang dibagi itu, yang harus dibagi itu adalah sungguh porsi yang sangat kecil dan sangat terbatas, saudara-saudara. Mungkin hanya tinggal segenggam, saudara-saudara. Janda itu diuji, kita pun diuji. Janda itu mau nggak kita, saudara-saudara, ya, menuruti apa yang hamba Tuhan sampaikan, perkataan Tuhan yang diterima oleh hamba Tuhan. Nah, ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung, di sini makin jelas hamba Tuhan itu menjelaskan apa pencerahan yang diterima dari Tuhan. Dengan penuh keyakinan dia berkata, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, di sini hamba Tuhan ini
menyampaikan lebih jelas ya, untuk menghilangkan keraguan-raguan daripada janda ini. Hamba Tuhan ini membuat penegasan lebih tegas lagi, saudara-saudara, lebih jelas lagi, lebih kuat lagi. Dikatakan tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sekarang giliran kita yang dites, yang diuji ya. Ketika kita diperhadapkan harus menyisihkan bagian dari Tuhan. Bagian dari Tuhan itu apa? Tuhan nggak perlu duit kita kok sebetulnya. Bagian dari Tuhan itu ya seperti apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 25, dikatakan bahwa ketika aku lapar engkau memberi aku minum, ketika aku haus engkau ketika aku lapar engkau memberi aku makan, ketika aku haus engkau memberi aku minum, ketika aku telanjang engkau beri pakaian, ketika aku sakit engkau mengunjungi aku, ketika aku dalam penjara engkau melihat aku, dan ketika aku orang asing engkau memberi tumpangan. Jadi sebenarnya bukan untuk Tuhan Yesusnya, tetapi untuk orang-orang kecil, orang-orang sulit, orang-orang susah, yang bagi pemandangan Tuhan Yesus itu adalah bagian dari saudara-saudaranya Tuhan Yesus yang terkecil. Jadi itu saudara-saudara, mau kita tidak menyisihkan bagian dari Tuhan, saudara-saudaraku. Bagian dari Tuhan yang lain tentu adalah apa yang harus kita bawa ke rumah Tuhan, kolekte kita, persembahan kita, itu bagian Tuhan yang mesti kita dahulukan, saudara-saudara. Di tengah keterbatasan persediaan uang yang ada di dalam tangan kita, saudaraku, ya. Itu dia. Nah, saya lanjutkan, saudaraku, jika kita tanpa ragu, maka dijamin oleh Tuhan bahwa persediaan makanan, persediaan bahan pokok, persediaan sembako, persediaan duit yang ada dalam tangan kita itu tidak akan habis dan tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang. Tuhan menjamin, saudara-saudara. Yang penting kita percaya, penting kita mendahulukan bagian Tuhan, ya. Lalu ayat yang kelima harus dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Nah, di sini dia menarik, saudara-saudara. Ketika kita mau turut taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui hamba Tuhan, ya, yaitu mendahulukan bagian hamba Tuhan tadi, telah didahulukan dibuatkannya sepotong roti bundar kecil buat hamba Tuhan itu, lalu dia membuat untuk dia dan anaknya, saudara-saudara, maka perempuan itu menyaksikan sendiri bahwa baik tepung maupun minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang dan tidak habis, sehingga saudara-saudara, perempuan itu dan dia, ya, perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Mendapat, jadi tercukupkan segala kebutuhan perempuan janda ini dengan anak perempuannya sampai musim berganti, sampai wabah berlalu, saudara-saudara. Ya, kalau waktu itu sampai kemudian hujan datang, saudara-saudara. Di konteks kita kini sampai wabah ini berlalu, saudara-saudara, kita akan tetap mempunyai persediaan makanan, kebutuhan pokok di rumah kita sampai wabah ini berlalu, saudara-saudara, ya, sampai wabah ini berlalu. Karena dikatakan sini, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Oke, saudara-saudara, sampai pada ayat yang ke-16 terjadi mujizat. Tetapi saya ingin menambahkan, saudara-saudara, ya, saya ingin menambahkan pesan yang tersirat di balik kisah ini, saudara-saudara, adalah bagaimana bila mana, saudara-saudara, bila mana kalau keadaannya, ya, kita bisa juga memprediksi keadaan yang terburuk, ya. Bagaimana kalau keadaannya lebih buruk, ya, tidak ada persediaan makanan, mau nggak kita tetap percaya kepada Tuhan? Yuk kita buka dari Matius 4 ayat 4, ya. Matius, oke. Matius 4 ayat 4 dikatakan begini.
Tetapi Yesus menjawab, nah Tuhan yang sama, yang disembah, yang dipercayai, yang ditaati oleh janda sarfak itu, yaitu Tuhan Yesus, bagi kita sekarang menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus ingin menantang iman kita saat ini. Mau nggak kita percaya, saudara-saudara, ketika makanan, roti, beras, tepung tidak ada lagi, mau nggak kita percaya, ya, mau nggak kita percaya bahwa kita bisa hidup hanya dari firman Tuhan, ya? Kalau saya percaya, saudara-saudara, saudara ditantang untuk juga percaya. Bahwa saya percaya kalau andai kata tidak ada roti, tidak ada sembako lagi, Tuhan bisa menyediakan makanan seperti yang Dia sediakan buat bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Persediaan makanan mereka sudah habis, Tuhan bisa datangkan makanan kok. Jadi saudaraku, yang penting kita percaya setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah, setiap firman Allah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, percaya saja saudara-saudara. Karena gini loh saudara, alam semesta ini kan tercipta lewat perkataan, ya kan? Ini lewat perkataan, segala sesuatu tercipta oleh perkataan. Jadi firman yang sama, firman hidup, firman Allah yang hidup yang sama itu Tuhan Yesus, bisa kok mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Istilah asingnya ex nihilo katanya, dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi yang penting kita percaya perkataan Tuhan, itu aja, percaya kepada perkataan Tuhan. Maka meski andai kata keadaan tidak lebih baik di hari esok, persediaan makanan, bahan pokok makanan tidak ada lagi di toko, di grosir, di bulog sudah tidak ada lagi, yang ada tinggal Alkitab di rumah saudara, percaya saja saudara-saudara, percaya saja bahwa Tuhan siap menyediakan yang dari tidak ada menjadi ada. Karena seluruh alam semesta diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya, tidak berubah. Kuasanya tidak berubah saudara-saudara. Sudah ya, percaya saja Dia siap menyediakan. Oleh sebab itu tenang saja, percaya saja, sebab Dia hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ada hari esok, Dia menjamin hari esok. Saudara saya, percaya saja, jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah, percaya saja, tetap baca firman Tuhan, serta bertobat dari dosa-dosamu, saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya, Tuhan memberikan kita kekuatan dan gairah, sukacita, semangat untuk tetap mempercayai firman Tuhan. Sekian yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.